data inflasi turun. Hanya saja ini masih lebih tinggi daripada ekspektasi pasar. Kemarin banyak sekali aksi jual dan juga taking profit oleh long term holder sekaligus Coinbase. Tapi hal tersebut justru digunakan oleh para whales untuk mengakumulasikan. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Buat yang mau join grup secara gratis, komen juga videonya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership untuk 2 orang pemenang menggunakan YouTube Random Comment Picker. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Matic, XRP, Solana, dan juga koin request kalian. Buat yang mau langsung join ke grup tanpa nunggu undian juga bisa. Nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari data CPI yang dirilis kemarin. Data inflasi yang dirilis kemarin itu memang ada penurunan dari 2,5 ke 2,4. Hanya saja data tersebut itu masih lebih tinggi dari ekspektasi pasar, yaitu 2,3. Apalagi di sini kalau kita ngelihat berdasarkan core inflation rate year over year, itu justru ada kenaikan dari 3,2 ke 3,3. Kenaikan data dari core CPI ini pertama kalinya yang terjadi setelah 17 bulan terakhir yang selalu terjadi penurunan. Ditambah lagi initial jobless claim yang terbaru, itu juga lebih tinggi daripada ekspektasi pasar. Yang agak sedikit saya khawatirkan itu takutnya data NFP yang dirilis minggu lalu itu ada revisi turun yang cukup drastis seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau angka NFP ini direvisi turun dan angka inflasi itu masih ada kenaikan, artinya usahanya The Fed itu kan belum optimal. Sedangkan mau nggak mau mereka sudah dipaksa untuk menurunkan suku bunga. Karena dikhawatirkan jika The Fed masih menahan suku bunga tinggi, akan ada banyak perusahaan yang akan melay-off para pegawainya. Dan hal itu bisa memperburuk keadaan ekonomi. Per saat ini berdasarkan data yang ada semuanya masih oke kok. Angka inflasi juga hampir mencapai targetnya The Fed 2%. Sekarang kita ke data on-chain ya. Aksi sell-off di Bitcoin kemarin, kebanyakan itu datangnya dari Coinbase. Dan juga dari long-term holdernya Bitcoin. Dari segi long-term holder dan juga exchange, ini ada distributing atau aksi jual. Tapi uniknya dari short-term holder dan juga whales, itu akumulasi jauh lebih banyak daripada yang dilakukan para seller. Di beberapa exchange, funding rates itu masih negatif ya. Artinya minat seller dengan posisi short itu jauh lebih banyak daripada buyer dengan posisi long. Tapi kalau secara agregat ini sudah masuk ke angka yang positif. Jadi buyer long sudah lebih banyak daripada seller short. Dari segi liquidity heatmap, harga telah bergerak ke area yang terdapat banyak liquidity di range 59.600-an. Beruntungnya ini nggak men-trigger long squeeze dan harganya masih tertahan di 60.000. Bitcoin masih diselamatkan oleh para short term holder dan juga whales ya. Dan dari statistik monthly returns, jarang sekali Oktober dikasih negatif. Karena Oktober itu kebanyakan yang terjadi adalah 80%-nya dari 10 tahun terakhir itu outputnya bullish, closing hijau. Apalagi kalau ditambah bulan September yang kemarin closingnya hijau, di Oktober, November, dan Desember sisanya, di data 10 tahun terakhir ini selalu hijau. Kalau kalian ngelihat bulan Oktober ini masih merah, kira-kira mau nambah atau justru nunggu harganya naik dulu? Komen videonya di bawah ya. Dengan berkomentar kalian juga berhak untuk masuk ke undian free membership Cuan Kripto. Lalu dari segi leverage on exchange, saat ini itu sudah mencapai yearly high atau tertinggi secara tahunan. Ini artinya para trader saat ini itu sedang meminjam banyak uang atau menggunakan leverage dalam trade mereka. Hal ini itu bisa meningkatkan resiko perubahan harga yang sangat besar. Jadi penting banget kalian harus berhati-hati ya. Sekarang kita bahas secara teknikal deh. Sebelum masuk ke teknikalnya, kalau kalian ngerasa terbantu dengan analisis ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Gak ada ruginya bagi kalian. Kalau kalian mau rugi ya boleh. Silahkan dislike aja videonya. Supaya algoritma YouTube kedepannya nggak akan menampilkan lagi video dari channel Cuan Kripto. Bukan saya yang rugi, karena di sini saya membantu menjabarkan ke kalian berdasarkan data real yang ada. Lanjut ya, kita ke teknikalnya. Saat ini Bitcoin masih berada di dalam range antara area support besar di 60.000 dan juga resistance terdekatnya di 64.500. Kemarin itu saya ekspektasikan data CPI bisa memicu untuk breakout dari range ini. Ternyata saat mau turun pun itu masih ditahan sama para whales ya. Karena memang secara struktur market itu range 60.000 sampai 61.000 merupakan area support yang kuat banget. Multi time frame support itu ada di range tersebut. Jadi nggak cuma dari daily aja tapi di weekly juga ada. Sekaligus saat ini tuh buyer masih mencoba mempertahankan area harga 21 exponential weekly moving average.
21 weekly exponential moving average itu relatif lebih cepat ya untuk merespon indikasi trending jangka panjang. Per closing minggu ini di kisaran 61.300 itu wajib dipertahankan oleh para buyer. Balik lagi ke time frame daily, di time frame daily ini kita memang ngelihat di sini udah mulai bentuk ada lower high dan juga ada lower low-nya. Lower high dan lower low itu kan merupakan market lagi trending bearish, hanya saja itu untuk short term. Di time frame 4 jam ini lebih kelihatan clear. Ada pembentukan lower high dan juga lower low. Walaupun secara short term ini lagi trending turun, hal bagus yang saya lihat di sini adalah ketika harganya memasuki momentum yang oversold, buyer itu udah perlahan mulai masuk. Ditambah lagi saat ini itu berpotensi terbentuk bullish divergence. Ketika price action membuat lower low, sedangkan secara momentum itu terbentuk higher low. Terbentuknya divergence atau perbedaan harga antara price action dan juga indikator, itu mengartikan ada sesuatu yang salah dengan pergerakannya. Maka dari itu, para ahli teknikal dari zaman dulu mengklasifikasikan jika terjadi divergence, itu berpotensi terjadi pembalikan arah, atau setidaknya ada perlemahan dari momentum sebelumnya. Contohnya di sini itu kan terbentuk ada bullish divergence. Secara price action membuat lower low, sedangkan secara momentum itu membentuk higher low. Itu yang ini ya. Terjadinya bullish divergence ketika downtrend itu artinya ada perlemahan dari momentum seller. Output yang biasa terjadi adalah adanya reversal atau minimal itu terkonsolidasi untuk mereset si momentum ini supaya terjadi keseimbangan antara buyer dan seller. Kalau momentumnya kembali reset ke netral, para buyer dan seller itu akan siap untuk bertarung lagi, gede-gedean kekuatan. Hal baiknya di sini setidaknya output dari bullish divergence ini kalau nggak naik, ya terkonsolidasi naik turun, atau lebih tepatnya netral ke bullish. Level resistance Bitcoin yang terdekat itu di 64.500. Di area tersebut juga udah mulai ada cukup banyak liquidity yang terkumpul ya. Kalau di push ke bawah kan kita udah ngeliat nih, harganya terserap oleh para buyer. Yang kita belum lihat kan kalau nge-push ke atas, para seller itu masih minat gak tuh ngejual Bitcoinnya. Terlebih saat ini kita kan udah deket banget tuh sama yang namanya breakout major resistance Bitcoin di 68.000. Di atas 68 sampai 69.000 itu udah minim banget area resistance. Jadi misalkan kalau Bitcoin nge-push sampai ke 64.500 tapi dari area tersebut nggak ada seller, justru malah terjadi short squeeze, level yang dituju oleh Bitcoin selanjutnya itu di range 67 sampai 68 ribuan. Kalau sampai level tersebut di breakout juga, harga itu bisa sangat cepat untuk terjadi parabolic naik. Jadi seperti itu ya. Untuk koin lain berikut dengan entry dan trading plan itu tersedia di grup ya. Contohnya dari update sebelumnya itu saya ada share beberapa entry koin, salah satunya WIF. Saya ada share ke member, WIF masuk di 2,25. Contoh videonya itu seperti ini kita putar ya. Untuk WIF saya mau masuk di area 2,25 ya. Karena kalau saya ngeliat, nah seperti itu. Dan sekarang lagi floating profit sekitar 12%-an. Ini raw gains tanpa leverage. Untuk entry koin seperti ini itu tersedia di grup ya. Analisis koin lain itu juga ada seperti Ethereum, Chainlink, Matic, XRP, Solana, dan juga koin-koin requestan kalian. Jika ada peluang bagus untuk masuk market, saya juga akan share trading plan-nya. Buat yang berharap masuk ke grup secara gratis itu bisa kok. Kalian komen videonya aja. Di akhir bulan nanti itu kita akan adakan undian menggunakan YouTube Random Comment Picker. Tapi kalau kalian nggak mau nunggu akhir bulan, mau langsung cepet-cepet masuk, itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar ya, tapi murah deh. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Bagi yang langsung berminat gabung, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Salam cuan. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry.
kalinya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.